Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Mari kita menikmati eksotisme keindahan klasik Kota Tua Jakarta dengan brunch istimewa dan ngopi santai di bangunan cagar budaya Kota Tua, di toko merah yang bersejarah. Teman-teman, baru saja grand opening pada tanggal 1 November 2023, Rodewinkel Coffee and Savory. Kedai kopi yang menawarkan lebih dari sekedar lokasi ngopi dengan latar belakang indah. Mari memulai hari di akhir pekan dengan sarapan teman-teman dalam ambience keindahan arsitektur bangunan toko merah yang bertransformasi menjadi Rodewinkel Coffee and Savory. Toko merah adalah sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar Kota Tua, Jakarta. Berdiri sejak tahun 1730, Toko Merah adalah salah satu bangunan tertua di Jakarta dan menjadi bagian dari saksi sejarah kota Batavia. Ciri khas warna merah pada bangunan bekas kediaman Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff ini menjadikannya terkenal dengan sebutan Toko Merah. Terkini telah viral sebagai spot berkumpul yang hits di Kota Tua, Jakarta Barat. Pada video edisi kali ini, akan saya share secara lebih dekat interior dari bangunan Toko Merah sekaligus review tentang rekomendasi kedai kopi istimewa Rodewinkel Coffee and Savory. Teman-teman, selamat menyaksikan. Pagi ini, Jakarta terasa hangat dalam keteduhan cuaca yang sangat bersahabat. Menikmati saat teduh di akhir pekan selalu menjadi prioritas kami untuk merawat semangat berikhtiar dalam menjalani dinamika tugas kehidupan. Teman-teman, berkesempatan kembali mendatangi destinasi Kota Tua Jakarta, vibes tentang romantisme kota Batavia di sepanjang perjalanan akan menghadirkan getaran kebahagiaan. Sebagai patokan teman-teman, setelah jembatan ini sesuai rambu lalu lintas, maka kita akan auto berbelok rute satu arah ke kanan ya teman-teman. Dan posisi bangunan Toko Merah berada di sisi kiri jalan. Halte bus Transjakarta berada di seberang jalan bangunan Toko Merah, tepatnya di Jalan Kali Besar Barat nomor 11 Jakarta Barat. Kami sudah tiba di bangunan Toko Merah yang telah dioperasionalkan menjadi kedai kopi mewah Rodewinkel Coffee and Savory. Komunitas pesepeda datang bersamaan dengan kedatangan kami, dan saat memasuki gedung, kami diarahkan untuk memasuki area non-smoking yang lokasinya berada di sisi kanan dari pintu utama teman-teman. Staff waiters dengan sigap langsung mengantarkan kertas QR daftar menu untuk para tamu. Yang Rode sama Winkel apa? Rode itu kita dari gula aren, kalau Winkel itu kita dari Santa Karamel gitu aja. Oh iya, oke. Terus signature-nya apa? Signature dish-nya apa? Menu signature-nya apa? Di sini buat minggu kopi Rode itu sama kalau buat makanan kita relatif suka soalnya kalau kebanyakan di sini yang pesen itu nasi goreng kampung. Oh, nasi goreng kampung. Udah ready semua ya? Bacanya gimana sih Rodewinkel? Iya, Rode. Oh, Rodewinkel ya spellingnya. Itu bahasa dari Belanda. Belanda. Toko Merah di sini. Iya ya. Nggak ngambil jauh sih. Oh, jadi bahasa Belandanya Toko Merah ya sayang ya. Oke. Wait ya, saya lihat dulu. Thank you darling. Di akhir pekan, tamu di Rodewinkel Coffee and Savory didominasi oleh para bikers teman-teman. Sambil menanti pesanan kopi dan makanan kami disiapkan, saya share bagian interior serta ambience di area non-smoking terlebih dahulu ya. Dan setelah selesai brunch, akan saya share juga dengan lebih detail video pada sisi bagian dalam Toko Merah yang pada saat ini belum dibuka untuk umum. Toko Merah yang dibangun sejak masa VOC ini terdiri dari dua rumah dalam satu atap. Awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal para gubernur jenderal dan telah beralih beberapa kali kepemilikan hingga pada akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah. Penamaan Toko Merah berasal dari warna cat merah pada kayu-kayu di dalam ruangannya. Warna merah memberikan kesan sentuhan oriental ala Tionghoa pada rumah tipikal arsitektur Belanda ini. Terlebih lagi warna furniturnya senada dengan warna interior bangunan. Sedangkan batu bata berwarna merah di dinding bagian depan bangunan
merupakan tambahan yang dibuat oleh Bank Voorinde pada tahun 1923. Bentuk dinding bangunan aslinya pada awal berdiri berupa dinding plester berwarna putih. Berikut adalah daftar menu yang bisa teman-teman pesan. Untuk menu drinken atau minuman, ditawarkan aneka kopi jenis Arabica, teh, jus, dan smoothies. Signature drinkennya untuk jenis kopi adalah kopi susu Rode, kopi susu Winkle, coffee and spices, dan orange lime. Teman-teman, menu eatennya terdiri dari light batch dan main course. Signature eaten bestsellernya nasi goreng kampung ya teman-teman. Minuman untuk non-coffee adalah Virgin Mojito, Lychee Mojito, Classic Lemongrass, and Sweet Verdant. Ya, oke, saya. Tinggal kopi tubruknya ya, Mas. Thank you, darling. Kami memesan signature drinken, kopi susu Rode, dan kopi tubruk pagi itu. Sementara menanti kopi tersaji, kami terdiam sejenak memandangi jejak sejarah Batavia pada interior bangunan toko merah ini. Ketika kopi menjadi sahabat sejati, pagi hari bukanlah lagi sebuah misteri. Akan hadir spirit untuk memulai berikhtiar mengisi kehidupan, meski hanya dalam langkah kecil sesuai kemampuan. Untuk main course, kami memesan iga bakar marangi dan dori sambal matah ya teman-teman. Lakers, alhamdulillah. Kopi susu Rode ini menggunakan gula aren sebagai pemanis. Sedangkan untuk kopi susu Winkle menggunakan pemanis karamel ya teman-teman. Mari kita menghadirkan energi positif dari segelas kopi untuk memulai hari. Layaknya kekasih yang selalu hadir menjadi pelipur kegundahan hati. Teman-teman, sempurnakan pagi dengan sarapan, agar perjuangan dalam kehidupan ini tetaplah memiliki harapan. Hai. Kopi pertama Pak Suami di setiap pagi, hitam, adalah secangkir kopi yang telah mengajarkan kepada kami bahwa yang berwarna hitam tidaklah selalu kotor, dan yang pahit tidaklah selalu menyedihkan. Kopi tubruk Arabica kering Cilindung adalah yang dipilih oleh Pak Suami. Jenis kopi yang ditawarkan di Rode Winkle Cafe and Savory adalah kopi Arabica. Ada 4 varian Arabica yang bisa teman-teman pesan. Varian kering Cilindung, Bali Belantih, Flores Manggarai, dan Argopuro Ae. Pak Suami memilih menikmati iga bakar dengan bumbu marangi. Daging iganya empuk, bumbunya tasty. Gurih manis meresap ciri khas bumbu marangi dari Jawa Barat. Ikan dorinya fresh dikombinasi sambal matah pedas favorit saya. Masya Allah. Teman-teman, pada order di part kedua, kami berpindah menuju meja incaran kami di sudut jendela yang telah ditinggalkan tamu sebelumnya. Meja di sudut ruangan ini memang best view versi kami. Duduk santai di sudut ruangan membuat pandangan kami terasa lebih lapang, mengamati detail ornamen interior di area ini, sambil sesekali menatap keluar jendela di samping meja kami. Pemandangannya seakan mengajak kita bernostalgia ke masa lampau di Old Batavia. Ruangan non-smoking ini terbagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Mari kita lihat bagian lebih dalam. Tepatnya masuk dari pintu sisi kiri meja kasir. Inilah ambience di non-smoking area teman-teman. Lemari kayu non kokoh ini merupakan furniture ornamen interior yang menjadi point of view di area utama bangunan. Refleksi saksi kejayaan Batavia di era kolonial.
Kota Tua Jakarta bukan semata sebuah destinasi, namun merupakan sebuah histori panjang yang dikisahkan dalam setiap langkah kita. Oh ya teman-teman, pihak pengelola sangat mengakomodir pengunjung dari komunitas sepeda untuk dapat memarkirkan sepedanya di dalam gedung dekat pintu masuk utama. Saatnya kita mengeksplor area tengah bangunan Toko Merah. Di sisi kiri dari pintu masuk ini disiapkan untuk tamu yang dining di smoking area ya teman-teman. Kami mendapat izin dari staf Rodewinkel untuk memasuki ruangan bagian tengah bangunan Toko Merah. Bismillah, kita eksplor yuk teman-teman. Area ini masih dalam tahap renovasi ya. Dipersiapkan untuk perluasan dining area ke depannya. Bangunan Toko Merah selayaknya bangunan yang dilindungi oleh pemerintah sebagai cagar budaya, seiring waktu berjalan telah memiliki beberapa perubahan fungsi sejak dibangun. Pada tahun 1925, bangunan ditempati sejumlah biro dan kantor dagang. Di sayap kanan tengah, terdapat ruangan untuk bekerja para kasir di zaman VOC dengan ventilasi udara yang lebar. Ambience-nya akan mengajak kita serasa kembali ke zaman kongsi dagang Belanda, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Semua interiornya masih asli, lantai marmer made in Italia, begitu pula dengan kusen jendela, pintu dan langit-langitnya masih tetap dipertahankan teman-teman. Dua jendela besar ini merupakan bagian dari ruangan yang digunakan untuk dining di non-smoking area yang terletak pada bagian utama Rodewinkel Cafe and Savory. Telah disiapkan tempat wudhu dan musola. Terlihat unik karena untuk memasukinya kita harus sedikit menunduk ya teman-teman. Akses masuk musola merupakan jendela yang dialihfungsikan sebagai pintu. Terdapat vertical garden yang dipersiapkan untuk lebih menambah estetik interior Rodewinkel Cafe and Savory. Pada periode 1920 hingga 1940, bangunan ini dijadikan kantor Bank Voorindi. Dan setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, berubah fungsi menjadi kantor BUMN. Kita bergerak ke sayap kiri bangunan yuk teman-teman. Ada pohon beringin tua yang tumbuh di dinding bangunan. Permukaan batang pohon beringin nampak kokoh dan beralur-alur. Akar gantungnya menjulur dari cabang-cabangnya hingga ke tanah. Kami sejenak terpukau ketika berkesempatan melihat secara dekat betapa megah interior bangunan peninggalan masa kolonial ini. Meski telah berdiri hampir 300 tahun yang lalu, sungguh arsitektur telah membuat kita semakin menghargai tentang arti seni dan ilmu membangun. Arsitektur merupakan cermin dari kehidupan di sebuah zaman. Karenanya menurut quote dari Miss van der Rohe, arsitektur adalah kehendak zaman yang diterjemahkan ke dalam ruang. Teman-teman, kita akan memasuki ruangan yang dipersiapkan menjadi VIP room bagi tamu Rodewinkel Cafe and Savory. Cozy, private, ambience-nya menyuguhkan kehangatan gaya klasik. Vintage aesthetic. Highly recommended untuk menjadi pilihan teman-teman berkumpul menikmati kebersamaan. Dari balik jendela VIP room, kita dapat melihat juntaian akar pohon beringin tua. Pemandangan antik. Di ruangan utama Toko Merah, suasananya terasa begitu lapang. Meski terdapat partisi terbuka yang membentang di tengahnya, namun suhu udara di ruang seluas 30 x 10 meter itu tak terasa panas teman-teman. Karena langit-langitnya yang tinggi, teduh dan nyaman. Bantu sayang, bantu bukain pintunya kasihan.
Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat ruangan di sisi kiri dari pintu masuk utama ya teman-teman. Terdapat beberapa meja di smoking area ini. Pada saat bersamaan dengan kedatangan kami di Rodewinkel Cafe and Savory, didominasi oleh tamu dari komunitas sepeda yang duduk di area ini dan memarkirkan sepedanya berdekatan dengan dining area mereka. Kita bergerak lagi ke ruangan di sisi paling kiri dari pintu masuk utama. Ada dining area, toilet, serta tangga yang menghubungkan dengan lantai 2 yang tidak dibuka untuk umum ya teman-teman. Tangganya unik, bergaya barok, merupakan satu-satunya tangga jenis ini di Jakarta. Unsur tradisional tampil pada motif kisi-kisi pipi di balustrade yang umum digunakan pada bangunan Melayu. Arsitekturnya ini mencerminkan perpaduan gaya Cornish House pada abad ke-18. Teman-teman, kami akan kembali duduk rehat di sudut ruangan, memandang jalan raya Kalibesar dari balik jendela. Sebelumnya saya share dulu ya, toilet yang disiapkan untuk pengunjung Rodewinkel Cafe and Savory. Bersih, wangi, interiornya estetik, sesuai dengan standar kenyamanan toilet dan wastafel di era modern. Meskipun telah direstorasi, tentu saja pihak pengelola tidak diizinkan mengubah arsitektur awal dari bangunan cagar budaya ini sesuai dengan peraturan yang melindunginya. Didukung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang telah menetapkan bahwa keseluruhan benda cagar budaya dikuasai oleh negara. Merawat cagar budaya merupakan bagian dari upaya mempertahankan identitas bangsa. Jangan lewatkan memesan signature drink and coffee and spices ya teman-teman. Coffee and spices ini adalah cold drinken yang mengkombinasikan kopi dan rempah-rempah, didominasi oleh aroma kehangatan jahe dan kayu manis. Segar teman-teman, highly recommended. Disempurnakan light batch menu yang paling direkomendasikan, pisang wijen, Lakers, alhamdulillah. Teman-teman, pesona kota tua Jakarta juga terletak pada suasana jalannya yang penuh dengan ragam aktivitas serta romantika kehidupan. Vibes dinamisnya memotivasi jiwa untuk kita optimis menjemput masa depan. Setelah berpamitan dengan staf Rodewinkel, saya akan dokumentasikan ya ambience and view di bagian depan dari toko merah untuk referensi teman-teman. Hati kami terasa hangat. Senyum dan sapa perpisahan dari seluruh staf Rodewinkel telah sukses meninggalkan catatan khusus kami tentang kenangan. Menjanjikan atmosfer kenyamanan untuk kami akan datang kembali. Udah sayang? Oke dah. Terima kasih. See you, nice to meet you. Minum dulu. Mangga sayang. Rodewinkel Cafe and Savory di Kota Tua Jakarta sangat berperan menghidupkan kembali atmosfer kehangatan di kawasan cagar budaya. Toko Merah, satu-satunya bangunan bekas rumah tinggal elit zaman kejayaan VOC yang paling terawat serta mempertahankan keasliannya. Belasan kali berganti pemilik, keberadaan Toko Merah menggambarkan dinamika bisnis di kawasan Batavia. Letaknya memang strategis, berdekatan dengan pusat pemerintahan, berada tepat di tepi The Groote Rivier.
atau kali besar yang merupakan urat nadi lalu lintas air untuk perniagaan. Pada zamannya, kawasan Kali Besar memang merupakan wilayah hunian elit di Batavia, tempat tinggal orang-orang kaya dan para pejabat VOC. Toko Merah menjadi bukti nyata tentang kisah yang dicatatkan oleh sejarah bahwa lokasi ini merupakan hunian elit di Batavia. Rodewinkel Coffee and Savory, the hidden spot in the mysterious Toko Merah. Berjalan di kota tua, Laksana berjalan di antara kehidupan kini, tentang kita, dan saat lampau dalam indahnya kenangan. Tidaklah hanya sekedar berjalan, rasakanlah eksotismenya kota tua sambil menikmati secangkir kopi, brunch, atau makan malam bersama teman dalam percakapan topik ringan. Atau duduk menikmatinya di sudut meja sambil sesekali bertatapan dengan pasangan dalam kehangatan. Hai. Jika teman-teman mencari pengalaman unik dan tak terlupakan, destinasi ini adalah salah satu rekomendasi top terkini. Misteri Toko Merah di kota tua tetaplah bagian dari rahmat ilahi. Rodewinkel Coffee and Savory, kuliner di kota tua yang highly recommended untuk dikunjungi. Kota tua, tempat paling bersejarah di Jakarta. Dalam kurun setengah milenium, disinilah pelabuhan purba Sunda Kelapa bermetamorfosa menjadi Jayakarta, lalu Batavia, dan akhirnya menjadi kota Jakarta. Kota tua Jakarta, setiap sudutnya menyimpan kenangan berkesan. Teman-teman, thanks for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.